warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, Provinsi Riau, mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Untuk mengawali semester genap kali ini, kita akan membahas materi tentang nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Dalam kehidupan ini, kita sering menghadapi masalah guna mendapatkan cara terbaik untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang petani memiliki kombinasi tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Seorang dokter ingin memilih dosis terkecil obat yang akan menyembuhkan penyakit tertentu. Seorang kepala pabrik akan menekan sekecil mungkin biaya penyebaran barangnya. Kadangkala salah satu dari masalah di atas dapat dirumuskan sehingga melibatkan pemaksimuman atau peminimuman suatu fungsi pada suatu himpunan yang dirinci. Suatu fungsi Y sama dengan Fx dikatakan mempunyai nilai maksimum relatif atau minimum relatif pada suatu interval pada X sama dengan X0 apabila Fx0 adalah nilai terbesar atau terkecil dari nilai pendahulu atau penyerta dari fungsi tersebut. Untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi Y sama dengan Fx, kita ikuti langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, kita harus menentukan syarat stasioner, yaitu f aksen X sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan jenis stasionernya, yaitu maksimum, belok, atau minimum menggunakan turunan kedua. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai maksimum dan minimum yang diminta dengan substitusi nilai variabelnya ke fungsi awal. Nilai maksimum dan minimum yang dimaksud untuk suatu fungsi adalah nilai maksimum dan minimum lokal. Artinya hanya berlaku pada interval tertentu saja. Berikut gambaran ilustrasinya seperti gambar di samping. Jadi untuk titik A ya, itu adalah nilai maksimum lokal. Kemudian untuk titik B itu adalah nilai minimum lokal. Nilai maksimum dan nilai minimum fungsi Y sama dengan Fx pada interval A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan nilai pada batas interval, yaitu Fa dan Fb. Kemudian yang kedua, menentukan nilai X yang ada pada interval A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B yang menyebabkan nilai maksimum atau minimum dengan syarat stasioner dan menentukan nilai fungsinya. Yang ketiga, bandingkan nilai fungsi yang diperoleh dari yang pertama dan kedua. Pilih sesuai dengan yang diharapkan, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh dari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi ya. Contoh yang pertama, tentukan nilai maksimum dari fungsi Fx sama dengan min X kuadrat tambah 4X tambah 3. Nah, kita ke penyelesaiannya, langkah awalnya seperti ini ya, ini fungsi awalnya, kemudian nilai stasionernya. Jadi langkah awalnya kita tentukan dulu nilai stasionernya, yaitu f aksen X sama dengan 0. F aksen X ini adalah turunan pertama dari Fx atau fungsi awal ya. Jadi f aksen X-nya itu sama dengan min 2X tambah 4. Nah, setelah dapat f aksen X-nya kita buat sama dengan 0, maka min 2X tambah 4 sama dengan 0. Min 2X sama dengan min 4, kemudian X-nya sama dengan min 4 per min 2, maka X-nya sama dengan 2. Inilah nilai stasionernya. Setelah dapat nilai stasionernya, kita tentukan jenis stasionernya, yaitu maksimum, belok, atau minimum menggunakan turunan kedua. Lihat ya, jadi f aksen X-nya itu sama dengan min 2. Ya, f aksen X-nya sama dengan min 2 atau turunan keduanya itu sama dengan min 2.
Jadi untuk X sama dengan 2, F aksen 2-nya itu min 2 ya, yaitu negatif. Maka jenisnya itu maksimum. Jadi kalau dia negatif itu termasuk ke dalam maksimum ya. Artinya nilai X sama dengan 2 menyebabkan fungsinya menjadi maksimum ya. Nah, setelah kita dapat bahwa fungsinya ini maksimum, maka kita tentukan nilai maksimumnya dengan mensubstitusi nilai X sama dengan 2 ke fungsi awal. Ya, jadi fx sama dengan min x kuadrat tambah 4x tambah 3. F2-nya itu sama dengan min 2 pangkat 2 tambah 4 kali 2 tambah 3. Jadi F2 sama dengan min 4 tambah 8 tambah 3. Maka F2-nya sama dengan 7. Jadi nilai maksimum fungsi f X sama dengan min X kuadrat tambah 4X tambah 3 adalah 7 pada saat X sama dengan 2. Semoga dapat dipahami ya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Tentukan nilai maksimum fungsi fx sama dengan 1 per 3x pangkat 3 tambah 1 per 2x pangkat 2 dikurang 2x tambah 3. Ini sebagai fungsi awal ya. Nah, nilai stasionernya yaitu f aksen x sama dengan 0. F aksen x-nya itu sama dengan x pangkat 2 tambah x kurang 2. Maka x pangkat 2 tambah x kurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, ini jadinya x tambah 2 dikali x kurang 1, maka x-nya sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Jadi dapat 2 ya nilai stasionernya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan jenis stasionernya dengan mencari turunan keduanya. Ini turunan keduanya, f aksen x-nya sama dengan 2x tambah 1. Nah, kita substitusikan x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1 ke turunan keduanya, yaitu untuk x sama dengan min 2 itu hasilnya sama dengan min 3, maka dia jenisnya maksimum. Kemudian untuk x sama dengan 1 itu f aksen x-nya sama dengan 3 positif, maka jenisnya minimum ya. Jadi artinya di sini adalah untuk x sama dengan min 2 itu menyebabkan fungsinya maksimum. Jadi untuk x sama dengan 1 menyebabkan minimum. Nah, kita kembali lagi ke soal yang diminta adalah nilai minimum. Jadi yang kita ambil adalah untuk x sama dengan 1 ya. Jadi untuk x sama dengan 1 kita substitusi ke fungsi awal. Ini jadinya ya f1 sama dengan 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 tambah 1 per 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 tambah 3, itu hasilnya jadi F1-nya sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 2 kurang 2 tambah 3. Maka F1-nya sama dengan 11 per 6. Jadi nilai maksimum fungsi fx nih ya, 1 per 3x pangkat 3 tambah 1 per 2x pangkat 2 dikurang 2x tambah 3 adalah 11 per 6 pada saat x sama dengan 1. Tapi kalau nanti seandainya di sini yang diminta adalah nilai maksimum, maka yang kita gunakan adalah x sama dengan min 2. Karena x sama dengan min 2 ini menyebabkan fungsi ini tadi itu menjadi maksimum ya. Nah, karena yang di sini yang diminta adalah minimum, maka yang kita ambil adalah yang menyebabkan fungsi itu minimum, yaitu x sama dengan 1. Nah, inilah hasilnya. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.